Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur Alhamdulillah atas ridhonya film ini dapat terbuat sebagaimana yang direncanakan. Film ini disusun tiada lain, hanya merupakan pengamalan ilmu untuk pengetahuan kita semua. Sebagaimana hadis yang dirawikan oleh Imam Abu Dawud dan Imam Tirmizi. Barang siapa yang menyembunyikan ilmu sesudah diminta tidak diberikan, akan dikekang mulutnya dengan kekangan api di akhirat nanti. Untuk mengungkap tabir ilmu yang terpendam di balik misteri reruntuhan dalam agung Keraton Pakungwati yang didirikan oleh Sri Manggana Pangeran Cakrabuana Haji Abdullah Iman abad ke-15 Masehi di Cirebon. Tidak dapat dipungkiri, dahulu kala di dalam agung Pakungwati terdapat suatu keajegan Islam Marifatullah yang pernah diajarkan oleh Sri Manggana Pangeran Cakrabuana Haji Abdullah Iman. Yen kiam tentu bareng, yen bodoh kudu weruh, kapan pinter aja keblinger. Alhamdulillah deh, pasakat ke keraton kasepuhan teh. Kan? Ayo, adeng, Dimas, ayo kan? Kurang ngajarkan. Halaman orang salah. Ayo tuh kan. Mohon. Ayo. Iya mas, nu namina keraton kasepuhan teh. Oh, mandi saya nya deng. Masih kena ketinggal sejarahna. Mun Pangeran Cakrabuana alias Haji Abdullah Iman adalah perintis dan peletak dasar berdirinya negara geheng Islam Pakungwati Cirebon atau Jawa Barat. Lebih awal dari Raden Patah yang mendirikan Kesultanan Islam Demak di Jawa Timur. Sehingga dapat dikatakan bahwa Pangeran Cakrabuana adalah peletak dasar berdirinya kerajaan bercorak Islam di Pulau Jawa. Pada zamannya, ketika Pangeran Cakrabuana menunaikan ibadah haji ke Mekah, di tanah suci itu merupakan pusat mazhab Syafi'i. Kemudian ia pernah berkunjung ke Irak sebagai negarawan. Pangeran Cakrabuana mengetahui pula tentang riwayat Al-Halaj dari ulama-ulama Islam Irak. Ketika mewariskan tahta negara Heng Islam Pakungwati Cirebon, Pangeran Cakrabuana alias Haji Abdullah Iman bertindak sangat hati-hati. Ia mewariskan tahtanya kepada Syarif Hidayatullah alias Syahid Kamil penganut Syafi'i, menyisihkan putranya sendiri Pangeran Charbon penganut Syiah. Ia membuktikan kepada rakyatnya bahwa untuk pemimpin negara tidak selalu harus diwariskan kepada turunannya langsung.
Genteng, Dimas. Iya, nomina Sri Baduga Maharaja Prabu Siliwangi. Meninggalkannya Pak. Emang masih kan tinggal di Wibawana. Kearifan dan kejembaran Pangeran Cakrabuana. Masa mudanya, Pangeran Walang Sungsang atau Pangeran Cakrabuana bercita-cita ingin mendirikan sebuah negara yang bercorak Islam di Jawa Barat. Ia menolak tahta yang merupakan hadiah warisan dari Prabu Siliwangi ayahnya atau dari Mangkubumi Jumajan Jati kakeknya. Dengan suatu keyakinan yang tentu pareng, kalau tekun tentu akan berhasil, maka berdirilah negara Geng Islam Pakungwati Cirebon. Pada mulanya, Pangeran Walang Sungsang mempelajari Islam mazhab Hanafi dari ibunya, Subang Larang. Mempelajari Purbatisti, Purbajati, Sunda dari ayahnya, Prabu Siliwangi. Mempelajari Buddhisme dari mertuanya, Ki Danuwarsi. Mempelajari Hindusme dari masyarakat Jawa Tengah, lereng Gunung Dieng. Dan mempelajari Islam mazhab Syafi'i dari Syekh Datul Kapi, Syekh Nurjati. Semuanya ia pelajari seperti yang diserukan oleh Nabi Muhammad SAW. Utlubul ilma walau bisilin. Tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina. Sebab ia menyadari yen bodoh kudu weruh, kalau merasa bodoh harus selalu haus akan ilmu. Hingga Pangeran Cakrabuana alias Haji Abdullah Iman berhasil menemukan jati dirinya dan meyakinkan dirinya merasa dekat dengan Allah, yaitu Marifatullah. Dia melepaskan tahta negara Geng Pakungwati, tidak harus menunggu ajal tiba, sehingga ia menemukan Siratal Mustaqim serta memahami puncaknya kehidupan manusia. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tapi Pangeran Cakrabuana pun tidak setuju terhadap tindakan pribadi Syekh Lemah Abang, memperalat Islam untuk kepentingan ambisinya. Syekh Lemah Abang sangat pintar, tapi dibunuh oleh kepintarannya sendiri. Oleh sebab itu, kapan pintar aja keblinger, kalau pintar jangan bertindak keliru. Riwayat Pangeran Cakrabuana dan negara Geng Islam Pakungwati Cirebon kini terungkap sudah. Sekaligus terungkap pula tatanan ajaran Islam, syariatullah, hakikatullah, Torikatullah, dan Marifatullah yang pernah ditemukannya. Itulah Kurat Tapak, garis ketentuan perjalanan hidup Pangeran Cakrabuana alias Haji Abdullah Iman. Ingin ngakurat tapak, lestarikan apa yang telah digariskan dalam perjalanan hidup. Karena di dalam gurat dan tapaknya telah tersimpan jaminan ketenteraman dan keselamatan perjalanan hidup menuju akhirat, sebagaimana yang telah dilakukannya. Alangkah bijaksananya kalau kita ziarah ke makam leluhur Cirebon atau ditawasulkannya di rumah sendiri. Tokoh-tokoh yang kita kirimi doa, susunannya adalah sebagai berikut. Yang ke-1, Pangeran Bratalegawa atau Haji Baharudin Al-Jawi Purwagaluh. Yang kedua, Syekh Hasanuddin atau Syekh Kuro. Yang ketiga, Ki Gedeng Tapak atau Mangkubumi Jumajan Jati. Yang keempat, Nyai Mas Subang Larang. Yang kelima, Pangeran Cakrabuana atau Haji Abdullah Iman. Yang keenam, Syekh Datul Kapi atau Syekh Nurjati. Yang ketujuh, Nyai Mas Selara Santang atau Hajah Sarifah Mudaim. Yang kedelapan, Syarif Abdullah Al-Masyir. Yang kesembilan, Susunan Jati Syekh Syarif Hidayatullah. Yang kesepuluh, Nyai Mas Panatagama Pasambangan atau Hadijah. Yang ke-11, Syekh Lemah Abang atau Syekh Jabal Rantas. Yang ke-12, Nyai Mas Indang Gelis. Yang ke-13, Nyai Mas Pakungwati. Yang ke-14, Nyai Mas Ratna Riris atau Nyai Mas Kancana Larang. Dan yang ke-15, Pangeran Carbon. Sebab semua itu adalah satu kesatuan yang pernah berjasa sebagai pendiri dan penyebar Islam di negara Geng Pakungwati Cirebon. Tanpa perjuangan mereka, belum tentu kita Islam hari ini.
Begitu pula leluhur kita melalui tulisan Lontar Keropak 632 yang merupakan amanat dari Galunggung telah lama mengingatkan hana nguni, hana mangke tan hana nguni tan hana mangke ayama baheula hante teu ayeuna hante ma baheula hante teu ayeuna hana tunggak hana watang tan hana tunggak tan ana watang hana matunggulna aya tu catangna. Ada dahulu, ada sekarang. Bila tak ada dahulu, tak akan ada sekarang. Karena ada masa silam, maka ada masa kini. Bila tiada masa silam, tak akan ada masa kini. Ada tonggak, tentu ada batang. Bila tak ada tonggak, tak akan ada batang. Bila ada tunggulnya, tentu ada catangnya. Hadis Nabi Muhammad SAW maupun wangsit amanat dari Galunggung. Hikmahnya mengingatkan kita agar tidak melupakan dan menggelapkan riwayat leluhur kita. Sebagai umat Islam, seyogianya kita merenungkan kembali hitah negara Geng Islam Pakung Wati Cirebon. Tentu film ini tak luput dari berbagai kesalahan, walaupun demikian adanya. Gurat tapak ingin ngakurat tapak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أشهد